Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita karunia-Nya terhadap kita semua. Salawat beriringkan salam marilah kita ucapkan kepada baginda kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, saya Hafizah dengan NIM 2414040023. Saya dari Prodi Tadris Matematika B, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan membacakan surah Al-Ahqaf ayat 15 beserta artinya, asbabun nuzulnya, dan nilai pendidikan yang terkandung dalam Quran tersebut. Baiklah, yang pertama saya akan membacakan surah Al-Ahqaf ayat 15 beserta artinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah id qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin, yang artinya kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandung sampai menyapihnya itu selama 30 bulan. Sehingga apabila telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia anak itu berkata, "Wahai Tuhanku, berilah petunjukmu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dapat beramal soleh yang Engkau ridhoi, dan berikanlah kesolehan kepadaku hingga kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepadamu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim." Selanjutnya, asbabun nuzul surah Al-Ahqaf ayat 15 dapat dijelaskan lebih mendalam dengan membedah dua perspektif utama dalam ilmu tafsir. Pertama, sebagai petunjuk umum yang universal, dan kedua, konteks spesifik yang diriwayatkan oleh beberapa ulama, terutama yang berkaitan dengan sosok Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang pertama, perspektif umum atau petunjuk universal, asbabun nuzul sababi. Mayoritas ulama tafsir memandang ayat ini sebagai bagian dari bimbingan Al-Quran yang bersifat umum atau asbabun nuzul sababi yang berlaku untuk seluruh umat manusia. Ayat ini diturunkan untuk menetapkan norma etika dan hukum yang fundamental dalam Islam. Ada beberapa poin. Yang pertama, penggabungan hak Allah dan hak orang tua. Ayat ini merupakan kelanjutan dari banyak ayat dalam Al-Quran, yaitu seperti Quran Surah Al-Isra ayat 23 dan Quran Surah Al-Luqman ayat 14 yang menggandengkan perintah untuk menyembah Allah semata dengan perintah terbuat baik kepada kedua orang tua. Hal ini menunjukkan
betapa agungnya kedua orang tua dalam Islam. Yang kedua, menekankan jasa ibu. Allah Subhanahu wa Ta'ala secara detail menyebutkan penderitaan ibu, mengandung dengan susah payah, melahirkan dengan susah payah, dan masa menyusui hingga penyapian selama 30 bulan. Rincian ini bertujuan untuk menanamkan rasa syukur yang mendalam dan kesadaran akan pengorbanan luar biasa seorang ibu dan yang membuat hak ibu menjadi 3 kali lebih utama daripada ayah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga ada peringatan di usia kematangan atau 40 tahun. Ayat ini memberikan titik balik penting pada usia 40 tahun yang dianggap sebagai usia puncak kedewasaan, kematangan akal, dan kekuatan fisik. Pada usia ini, manusia diingatkan untuk lebih introspeksi diri, bersyukur, bertaubat, dan mendoakan kebaikan bagi diri sendiri, orang tua, dan anak cucu mereka. Yang kedua ada perspektif khusus atau konteks kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beberapa riwayat dari para mufassir ternama termasuk Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yaitu seorang ahli tafsir di kalangan sahabat, mengaitkan turunnya ayat ini dengan peristiwa yang dialami oleh Abu Bakar As-Siddiq dan keluarganya. Riwayat ini memberikan dimensi kisah nyata terhadap penerapan ayat tersebut. Ada beberapa poin. Yang pertama, keislaman Abu Bakar. Abu Bakar radhiyallahu an adalah salah satu sahabat yang paling awal memeluk Islam. Ketika ia beriman, kedua orang tuanya atau ayahnya Abu Quhafah dan ibunya Ummu Al-Khair Salma binti Sakhor masih dalam keadaan musyrik. Yang kedua ada doa Abu Bakar. Ketika Abu Bakar mencapai usia 40 tahun sampai usia di mana Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama, ia merasa cemas dan memohon petunjuk serta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang tuanya. Ia memanjatkan doa yang mirip dengan yang tertera dalam ayat Quran surah Al-Ahqaf ayat 15. Yang ketiga ada turunnya ayat sebagai konfirmasi dan janji. Ayat ini turun sebagai penegasan atau konfirmasi bahwa doa ibu Abu Bakar didengar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui karunia Allah, kedua orang tua Abu Bakar As-Siddiq serta seluruh keturunannya akhirnya mendapatkan hidayah dan wafat dalam keadaan Islam. Ayahnya, Abu Quhafah, masuk Islam pada hari Fatu Mekah atau penaklukan kota Mekah. Selanjutnya nilai pendidikan yang terkandung dalam Quran surah Al-Ahqaf ayat 15. Berikut adalah nilai-nilai pendidikan yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, pendidikan tauhid dan akhlak prioritas hak. Ayat ini secara implisit menggabungkan perintah untuk berbakti kepada orang tua dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwa hak Allah adalah yang paling agung, diikuti oleh hak kedua orang tua. Semakin seseorang bertauhid, seharusnya semakin baik pula akhlaknya, baktinya kepada orang tua. Yang kedua ada pendidikan berbakti kepada orang tua atau birrul walidain. Ayat ini menekankan perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, khususnya ibu, dengan perhatian khusus dan sebaik-baiknya, bukan sekadar perbuatan baik biasa. Ayat ini menyebutkan secara spesifik. Yang pertama, perjuangan ibu. Ibu mengandung dengan susah payah, melahirkan dengan susah payah, dan menyusui selama 30 bulan. Pengorbanan besar ini menjadi dasar mengapa berbakti kepada ibu memiliki penekanan yang lebih besar.
Yang kedua, menghargai dan membalas jasa orang tua adalah kewajiban moral dan agama. Yang ketiga, pendidikan syukur atau mensyukuri nikmat. Ayat ini mengajarkan pentingnya bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang tua. Rasa syukur ini tidak hanya diungkapkan melalui lisan, tetapi juga melalui ketaatan dan amal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat ada pendidikan tanggung jawab kepedulian generasi. Ayat ini mengajarkan pentingnya mendoakan kebaikan tidak hanya untuk diri sendiri dan orang tua, tetapi juga untuk anak cucu atau generasi setelah kita. Dan tanamkanlah kebajikan kepadaku dan anak cucuku. Hal ini menunjukkan adanya tanggung jawab untuk memastikan keberlanjutan nilai-nilai baik atau amal soleh pada keturunan. Yang kelima, pendidikan doa dan tawakal. Ayat ini mengandung redaksi doa yang indah yang dianjurkan untuk dibaca, terutama saat seseorang mencapai usia matang atau sekitar 40 tahun. Doa ini mencakup permohonan, ilham untuk bersyukur, kemampuan beramal soleh yang diridhoi, kebaikan lagi keturunan, pernyataan pertobatan dan penyerahan diri atau tawakal kepada Allah. Secara keseluruhan, surah Al-Ahqaf ayat 15 menanamkan nilai-nilai fundamental dalam membangun individu yang berakhlak mulia. Sadar akan asal-usulnya, bersyukur, dan peduli terhadap masa depan keturunannya sebagai bagian integral dari ajaran Islam. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya terkait Quran Surah Al-Ahqaf ayat 15. Dan apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.